في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar koefisien semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Koefisien semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membinasakan bangsa jin itu dengan malaikat yang turun ke atas dunia, membasmi mereka dengan peperangan yang sangat dahsyat? Tapi bangsa jin tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana seperti tanah longsor, seperti gempa bumi atau gunung meletus. Jawabannya sederhana, karena gempa bumi, tanah longsor dan gunung meletus itu tidak berbahaya bagi bangsa jin. Kenapa demikian? Karena bangsa jin telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah anugerah yang sangat luar biasa, di mana mereka mampu memiliki dan mereka menggunakan sihir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bangsa jin itu adalah bangsa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian dari ilmu sihir dalam kehidupan mereka dan digunakan oleh mereka. Jadi kalau bangsa jin menggunakan sihir, itu adalah ya memang sudah menjadi keseharian mereka, dan itu bagian dari mereka, bagian dari kemampuan mereka, bukan bagian dari kemampuan manusia. Manusia tidak diberikan kemampuan tentang sihir. Yang diberikan kemampuan tentang sihir itu adalah bangsa jin. Nah, koefisien semuanya, karena bangsa jin mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat yang begitu cepat, untuk mereka itu bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa, bahkan mereka mampu melakukan teleportasi dengan sangat cepat. Itu membuat bangsa jin kalau diberikan bencana, ya mereka bisa kabur. Apalagi kalau misalkan cuman hanya gempa bumi, ya nggak ngaruh sama mereka. Makanya mereka bisa kabur begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dulu Ifrit itu hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, mempunyai banyak kemampuan yang sangat luar biasa, dan salah satunya adalah mampu berteleportasi dan juga menteleportasikan benda dari tempat yang jauh ke tempat yang dia inginkan. Nah, ini adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh bangsa jin, dan itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemampuan bawaan mereka. Ya memang kemampuan ini tergantung dari tingkatan kekuatan jin itu masing-masing. Karena jin juga nanti terbagi menjadi jin yang tingkatannya kuat hingga jin yang tingkatannya lemah. Mereka mempunyai pembagian kekuatan seperti itu. Tetapi itu adalah kemampuan bawaan mereka yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai kemampuan mereka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pada saat itu hanya menurunkan gempa bumi atau menurunkan tanah longsor atau meletuskan gunung, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Mereka bisa kabur begitu saja. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat yang dipimpin oleh Azazil pada saat itu, ya Azazil alias iblis pada saat ini, dulu namanya Azazil ketika belum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Azazil membawa pasukan dari para malaikat yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membasmi bangsa jin hingga ke akar-akarnya. Pada saat itu bangsa jin sedang berkonfrontasi, berperang. Mereka sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan perang terbesar di atas muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala khawatir bahwa nanti bumi itu akan hancur disebabkan oleh tangan-tangan mereka itu, oleh kelakuan bangsa jin yang sudah tidak terkontrol karena kemampuan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan Azazil dengan para malaikatnya dengan persenjataan penuh untuk membasmi bangsa jin. Maka jin-jin yang kuat-kuat itu, jin-jin dengan kekuatan yang sangat besar yang mendominasi di atas muka bumi, dibinasakan seluruhnya oleh para malaikat, hingga tersisa jin-jin kreco-kreco itu yang berhasil lari dan bersembunyi di balik-balik batu dan di dalam-dalam gunung atau tempat-tempat lain. Mereka menghindari kejaran dari para malaikat. Mereka melarikan diri seperti maling yang dikejar oleh masyarakat, kan begitu. Hingga pada akhirnya sebagian dari mereka itu selamat, dan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan sebagian kecil dari mereka untuk tetap melanjutkan hidup di atas muka bumi. Tetapi kemampuan bangsa jin kemudian dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang dulunya diberikan kemampuan yang sangat luar biasa merusak bumi, maka Allah Subhanahu wa taala kunci mereka di dimensi yang tidak berpengaruh dengan kehidupan dunia. Jadi apapun yang saat ini dilakukan oleh bangsa jin itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap dunia. Mereka mau berperang, mereka mau melakukan apapun, itu tidak terpengaruh sama sekali dengan kehidupan real, kehidupan nyata yang di atas muka bumi. Makanya
Sejak saat itu, kehidupan bangsa jin berubah dengan begitu drastis, dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan ke asal mulanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha," dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaiki kerusakannya. Jadi kerusakan yang dulu disebabkan oleh bangsa jin itu sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan bumi itu sebagaimana mestinya, sebagaimana aslinya, sebagaimana kodrat awalnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memberikan kerusakan di atas muka bumi seperti dulu bangsa jin memberikan kerusakan di atas muka bumi. Andai saja manusia juga mempunyai kemampuan yang bisa menghancurkan muka bumi, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menghancurkan manusia dengan cara yang berbeda. Nah, confident semuanya, nanti menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan teknologi yang dimiliki oleh manusia. Semua teknologi yang dimiliki oleh manusia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji Rasulullah SAW bahwa perang terakhir di akhir zaman itu akan kembali ke masa lalu dengan perang, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan lain sebagainya. Kemana teknologi canggih itu? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkannya. Ada sebagian ulama mengatakan dihancurkan dengan jatuhnya sebuah meteor yang menginduksi seluruh medan listrik yang ada di atas muka bumi. Ada juga yang mengatakan teori-teori yang lain. Tetapi itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih belum kita ketemukan jawaban yang sebenar-benarnya. Saat ini para ulama hanya berspekulasi dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan teknologi itu. Tetapi jadi pertanyaan adalah, kenapa Allah menghancurkan teknologi yang dibangun oleh manusia nanti menjelang hari kiamat? Jawabannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pertumpahan darah, tidak. Tetapi sebaliknya, teknologi yang dibuat oleh manusia ketika semakin maju, maka itu akan semakin berbahaya dengan kondisi yang ada di atas muka bumi. Sekarang saja kita sudah menikmati dampak yang sangat luar biasa, bagaimana suhu di atas muka bumi ini sekarang mulai naik, ya sedikit demi sedikit, kemudian perubahan cuaca dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi manusia mampu membuat bom nuklir yang mampu meluluh lantahkan sebuah negara bahkan. Ini berbahaya bagi kelangsungan kehidupan di atas muka bumi. Ketika bom nuklir itu dihancurkan, yang mati bukan hanya manusia, tetapi hewan-hewan, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, semuanya mati. Dan itu adalah kelakuan yang dulu pernah dilakukan oleh bangsa jin. Maka kemampuan yang seperti ini tidak layak dimiliki oleh manusia, karena dampaknya adalah kehancuran bagi muka bumi itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhir zaman, Allah menghancurkan seluruh teknologi yang dimiliki oleh manusia ini, karena memang tidak pantas bagi manusia untuk memilikinya. Dan itu juga termasuk bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia tidak pernah sombong terhadap apa yang mereka miliki. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Covizen semuanya, itulah beberapa jawaban yang bisa kita berikan supaya menjadi pelajaran bagi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.